Bacaan dari Injil Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Pace e bene. Pada hari ini kita merayakan minggu pertama dalam masa Prapaskah. Melalui bacaan-bacaan pada hari ini, kita diajak untuk melihat kembali bagaimana keadaan manusia di Taman Eden dan kejatuhan manusia dalam dosa. Melalui bacaan pertama, kita belajar untuk setia pada perintah dan peraturan Tuhan. Kadangkala kita lebih suka mengikuti kemauan atau keinginan kita. Dengan meninggalkan perintah-perintah Tuhan, maka hidup kita akan sendirinya mengarah kepada kehancuran. Dalam bacaan kedua, kita diajak oleh Rasul Paulus untuk melihat kebesaran Tuhan. Meskipun manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tetap menyayangi dia. Dia tidak mau kita binasa, sehingga ia rela mengorbankan putranya mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa kita, agar mendamaikan kita dengan Allah, serta membuka jalan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab melalui Kristus, kita memperoleh kasih karunia, kemurahan, pertolongan, dan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk merenungkan satu poin penting untuk kehidupan iman kita, terutama di masa Prapaskah ini. Pertama, Roh memimpin Yesus untuk dicobai iblis. Ketika kita membaca teks ini, kita melihat bahwa Yesus tidak berangkat ke padang gurun atas inisiatifnya sendiri. Namun Roh Kuduslah yang memimpinnya ke padang gurun. Dan kemudian dia dicobai oleh iblis. Iblis dalam bahasa Yunani disebut Satan, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu setan. Kita pun bertanya, mengapa Yesus harus dicobai oleh setan? Cobaan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Yesus lebih berkuasa atas setan. Setan tidak bisa mengakali, menipu, atau memperdayainya. Sadar atau tidak sadar, hidup kita selalu diwarnai dengan berbagai cobaan. Kadangkala, Roh memang mengantar kita untuk dicobai, agar kita bisa menunjukkan kekuatan iman kita. Kita diajak untuk berdiri teguh dalam iman kita dan tidak tergoyahkan oleh godaan.
ketika kita berhadapan dengan godaan, kita mesti berdoa dan menyadari bahwa itulah saatnya kita sedang menghadapi ujian bagi iman kita. Kita mesti lulus dalam ujian itu. Maka selama masa prapaskah ini, baik juga kalau kita memperhatikan godaan-godaan mana yang selalu menghantui kita, dan kita memohonkan agar Tuhan menguatkan iman kita. Yang kedua, berpuasa selama 40 hari. Kitab suci menyatakan bahwa Yesus berada di padang gurun selama 40 hari. Angka 40 mengingatkan kita akan perjalanan leluhur bangsa Israel dari Mesir menuju tanah terjanji yang berlangsung selama 40 tahun. Perjalanan yang lama itu merupakan upaya pembersihan dari mereka yang selalu melihat nostalgia di Mesir. Bagi mereka yang memasuki tanah terjanji adalah orang-orang yang tidak lagi tertarik dengan nostalgia masa lalu di Mesir, melainkan mereka hanya fokus melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita menjalani masa puasa kita selama 40 hari. Masa ini mengingatkan kita untuk meninggalkan dosa dan sikap kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan memulai melewati gurun pertobatan, agar kita bisa merasakan pembebasan kita pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Tanpa melewati padang gurun, pantang, dan puasa dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan mungkin merasakan makna kebaikan Tuhan yang menderita sengsara, wafat, dan bangkit bagi kita. Maka mari kita mengisi masa berahmat ini untuk meninggalkan Mesir, yaitu masa lalu kita yang hidup dalam dosa, dan mengarahkan langkah kita kepada Tuhan yang menjanjikan kita keselamatan kekal. Amin.